hari tanpa ini, apalagi mainnya sama teman-teman. Perkenalkan, namaku Tole. Hehehe. Ayo semangat. Biarpun sederhana, mainan ini buatan kami sendiri loh. Lang, aku teku bermaling-maling. Makasih Pak tadi ya. Kasihan ya Pak Hansip. Semoga cepat ketangkap ya malingnya. Oh iya teman, mainnya udah dulu ya. Aku udah janji sama Pak Lek dan Mbak Kuni. Lek, kasih begawan deh Lek. Ya, gawa tapi rewangi disit ya. Rewangi Lang. Ini dia kebun umbi ganyong milik Pak Lekku. Ganyong adalah tanaman umbi yang mulai langka, teman. Sebab tak banyak yang menanam ganyong dan memakannya. Sama seperti ubi atau singkong, ganyong kaya akan karbohidrat dan bisa dijadikan makanan pilihan pengganti nasi. Indes, Lang terus nah ya. Mbak balik di situ. Iya. Yuk, Mbak. Cuplang, gendut, gondes. Ayo, ambil semua umbi ganyongnya. Oh iya teman, khasiat umbi ganyong banyak loh. Salah satunya menyembuhkan penyakit diare, radang, dan panas dalam. Sudah cukup banyak nih. Yuk, kita olah ganyongnya. Teman, Mbak dan Buli akan mengajarkan kami cara mengolah umbi ganyong ini menjadi mie. Kupas dan cuci ganyong sampai benar-benar bersih ya. Oh iya, di tempatku Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Majasari, dikenal sebagai sentra pembuatan mie ganyong loh teman. Salah satunya milik Bu Fatimah. Nah, ganyong yang sudah diparut diperas supaya sari dari ganyong keluar. Tapi biasanya buliku menjadikan ampas ganyong untuk makanan bebek. Jadi semua bagian ganyong berguna dan gak mubazir. Walaupun air sari ganyong berwarna coklat, tapi nantinya tepung yang dihasilkan berwarna putih. Diamkan semalaman supaya sari ganyong mengendap. Seperti ini teman, yang sudah didiamkan semalaman. Ambil endapannya, airnya dibuang. Setelah itu, jemur supaya kadar airnya berkurang. Tahap selanjutnya direbus dan beri air sedikit supaya tepung menjadi aci. Aduk-aduk terus sampai tepung ini mengental, kurang lebih 10 menit. Tempelkan aci ke daun pisang. Nah, kenakan, ini Mbak Saminah. Beliau berumur kurang lebih 1 abad loh. Mbak Saminah adalah generasi kedua pembuatan mie ganyong di keluarganya. Kata Mbak Saminah, zaman dulu masyarakat Desa Majasari susah untuk membeli nasi, sedangkan umbi ganyong melimpah. Saat itu masyarakat berpikir bagaimana caranya umbi ganyong ini bisa dijadikan makanan yang menarik. Jadilah mie ganyong ini teman. Nah teman, kalau sudah ditempelkan ke daun pisang, barulah dijemur. Ini dia yang sudah dijemur seharian. Setelah itu pisahkan daun pisangnya. Hati-hati ya dalam melepaskan daun pisangnya. Jangan sampai merusak tekstur ganyongnya itu sendiri. Daun pisang ini jangan dibuang ya. Bisa digunakan kembali. Proses terakhir tinggal dirajang. Caranya gulung ganyong sampai tebal. Lalu iris dengan pisau seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai kena tangan. Nah, inilah yang disebut mie ganyong. Kami akan membuat olahan mie ganyong yang lain dari biasanya loh. Penasaran kan? Siapkan dulu bahan-bahannya seperti gula merah, singkong, tepung terigu, kelapa. Biasanya ongol-ongol dibuat dari tepung sagu atau tepung singkong. Kali ini aku ingin berkreasi membuat ongol-ongol dari bahan dasar mie ganyong. Singkong yang sudah dibersihkan, parut sampai benar-benar halus.
Selanjutnya, hasil parutan singkong diperas dengan kain. Untuk memeras singkong ini harus menggunakan tenaga ekstra teman, agar airnya keluar banyak. Nah, yang kita olah hanya ampasnya saja. Setelah airnya sudah dibuang, ampas singkong masukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Sebelum dicampurkan dengan pewarna, campurkan ampas singkongnya dengan tepung. Lalu aduk dan beri gula sedikit. Setelah adonannya jadi, campur dengan pewarna. Aduk-aduk terus sampai adonan benar-benar berubah warnanya, teman. Barulah masukkan mie ganyongnya. Mie ganyong ini sudah direndam pakai air panas ya. Jadi teksturnya mudah dicampurkan ke dalam adonan. Aduk deh sampai tercampur semua. Proses terakhir tinggal dimasukkan gula merahnya. Bentuk bulat-bulat. Gendut, bikin yang banyak ya. Jangan terlalu besar. Secukupnya saja. Nah, sudah jadi. Tinggal kukus deh. Kalau urusan merebus, serahkan kepada Godes dan Cuplang, teman. Eits, tapi ditemani sama Mbak Ica ya. Kalau mereka berdua bisa-bisa kurang matang atau malah jadi gosong. Hihihi. Api harus tetap sama, gak kekecilan ataupun kebesaran. Itu akan mempengaruhi dalam proses mengukus, teman. Sudah matang nih, ayo kita ambil. Awas, hati-hati panas. Enak kayak ini ya, Plang. Tara! Ini dia ongol-ongol mie ganyong. Gimana teman? Tertarik untuk membuatnya kan? Tunggu apa lagi? Ayo habiskan. Rasanya mantul. Mantap betul. Tekstur mie ganyongnya masih terasa, teman. Perpaduan yang sangat pas. Hehehe. Astagfirullahaladzim, aku lagi ngurus balik. Pak Hansip. Semoga cepat tertangkap ya malingnya. Mbak Indah, Mbak Enci, dan Buli akan mengajarkan kami cara membuat abon ikan, teman. Ikan yang sudah dibersihkan lalu dikukus. Api harus stabil ya teman, untuk menjaga kematangan ikan. Pisahkan daging ikan dari tulangnya. Sambil menunggu durinya dicabut, kami akan membuat bumbunya, teman. Ketumbar, garam, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, kemiri, ulek sampai halus ya teman. Nah, bumbu sudah jadi nih teman. Tinggal campurkan ke dalam ikan tongkolnya. Sebelum dicampurkan, tumbuk ikan tongkol sampai halus. Masukkan bumbu-bumbunya dan tumbuk kembali. Tinggal goreng deh. Adonan ikan digoreng selama 20 menit teman. Saat digoreng, abon harus diaduk terus-menerus supaya nggak gosong dan rasanya menjadi pahit. Sebaiknya abon digoreng dengan api kecil. Kalau sudah berubah kecoklatan, abon segera diangkat dan dipres atau ditekan. Nah, ini dia teman abon ikan tongkolnya. Tapi kalau langsung dimakan dengan nasi sih, sudah biasa ya. Aku dan teman-teman akan mengkreasikan abon ini menjadi cemilan enak. Siapkan bahan-bahannya seperti tepung terigu, ragi, gula pasir,
air secukupnya, susu kental, beri garam secukupnya, dan aduk semua bahan-bahan. Agar makan abonnya berbeda, kita akan membuat bakpao isi abon. Supaya bakpao abonnya menarik, kita buat pewarna alaminya yuk. Kami akan membuat pewarna dari wortel dan sawi. Gak cuma enak, tapi menyehatkan. Hehehe. Peras-peras terus teman. Ambil airnya yang banyak. Jadi deh. Masukkan ke dalam adonan. Setelah adonan berubah warna, didiamkan sampai mengembang ya teman. Jangan lupa tutup dengan kain. Nah, ini dia adonannya sudah didiamkan selama 1 jam. Tinggal bentuk deh si abonnya. Jangan lupa alasi dengan daun pisang supaya bakpao tidak lengket di panci kukusan. Ayo teman, bikin yang banyak. Nah, setelah diberi isi abon, kukus selama 10 menit. Menarik kan? Warna-warni bentuknya pasti membuat anak-anak ingin memakannya. Eng. Ini dia bakpao isi abon ikan. Melihatnya aja bikin nelen ludah. Rasanya mantul. Mantap betul. Enak ya, Lang? Abonnya berasa banget di lidah. Pas rasanya. Gak cuma enak teman, tapi banyak loh khasiat dari abon ikan. Salah satunya untuk kesehatan tulang. Makan sih bakpao ke? Bakpao. Ya, makan. Makan. Ya, emang enak ke? Makan sih, baliknya nyolong apa? Galing. Tuh Pak Hansip, sampai lupa malingnya. Semangat Pak Hansip.